Assalam. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-munazzah 'an asy-syariki wasy-syabih wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa al-athar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din. Ya, Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita, yang telah memberikan karunia kepada kita, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, serta nikmat hidayah, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Atau ya betul, menuntut ilmu syar'i, walaupun kita belajar pendidikan, karena pendidikan ini akan kita gunakan untuk pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah Islam insyaallah. Kemudian selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak mereka secara baik dan benar. Dan semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kemudian teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Kode Institut, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadzuna Nur Rahim hafizahullah taala. Insyaallah akan mengisi pada malam hari ini mengisi diskusi atau materi berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang dimana kemarin sudah bersama kita, yaitu pelajaran tentang sistem-sistem pendidikan. Dan insyaallah pada malam ini akan dilanjutkan dengan tema yaitu manajemen pendidikan kepada beliau Ustadz Nur Rahim hafizahullah taala. Kami persilakan, falyatafaddal ma'juran mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada kita Muhammad SAW. Kemarin saya menjanjikan untuk diskusi malam ini adalah manajemen, akan tapi ada materi yang harus didulukan, yaitu tentang teori belajar dan mengajar. Nah, supaya nanti tahapannya ketika sudah ada pembekalan yang tentunya sudah ada persiapan untuk ke tingkat itu manajemen. Baik, kita akan mulai diskusi kita tentang teori belajar dan mengajar. Silakan dari teman-teman untuk menyampaikan pandangannya tentang teori belajar dan mengajar. Silakan. Apa itu belajar? Dan teori berkaitan tentang teori belajar. Silakan, ada yang berkomentar. Ada mahasiswa? Nah, Ustaz. Ada. Silakan teman-teman. Ada yang tahu tentang teori belajar dan mengajar atau teori belajar dan pembelajaran? Baik, mungkin saya suatu mulai. Suatu teori yang mempelajari perilaku. Ya, bagus. Yang lain? Baik. Ustaz, belajar itu ada 4. Yang pertama behavioristik. Kemudian suaranya terputus, Ustaz, sinyalnya. Iya. Kedengaran nggak? Ya, terdengar, Ustaz. Terdengar? Iya. Silakan.
Yang Anda dapat Ustaz, untuk teori belajar itu ada 4. Mohon koreksinya kalau salah. Yang pertama itu behavioristik, kemudian kognitif, kemudian konstruktivisme, dan humanistik. Terus? Ya, itu Ustaz, ada 4 yang Anda dapat. Bagus ya. Yang lain? Karena Ustaz, Fadal. Menurut Furqan, alhamdulillah sudah selesai ini nih tugasnya. Iya, Ustaz. Menurut buku yang Ana baca, ya dari itu penulisnya Dr. Haji Syarif Hidayat. Beliau menulis dalam bukunya itu teori terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, aliran behaviorisme yang terdiri dari teori belajar asosiatif. Kemudian yang selanjutnya teori belajar fungsionalistik. Kemudian untuk aliran kedua yaitu teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif. Kemudian yang ketiga, aliran yang ketiga yaitu teori belajar Albert Bandura. Bagus. Yang lain ada yang menambahkan? Bismillah, Ustaz. Fadal. Teori belajar itu sendiri menurut seorang ahli definisinya sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Kemudian teori belajar terbagi menjadi 5. Yang 4 tadi sudah disebutkan oleh Akhi Abdul Halim, yaitu yang pertama teori kognitif, kemudian teori behavioristik, kemudian teori humanis dan teori konstruktif, kemudian yang kelima adalah teori gestalt. Mungkin itu saja. Luar biasa. Teman-teman luar biasa maju ya. Siapa yang lain? Baik, tentang kita diskusikan masalah pertama definisi belajar. Jadi belajar itu adalah proses usaha sadar. Saya ulang. Jadi belajar adalah proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan. Jadi proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan. Apa perubahannya, teman-teman? Ada yang tahu perubahan apa yang dari belajar itu? Ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Paham? Jadi pertama adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau kemarin di kurikulum 2013 ke apa? K2 ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua ada yang tahu? Akhlak, perilaku. Ya, dari perilaku yang kurang bagus menjadi baik. Perilaku yang tidak baik menjadi baik. Atau sikap menjadi sikap yang lebih sikap yang tidak baik menjadi sikap yang baik. Atau sikap yang salah menjadi sikap yang benar. Jadi tadi tahu dari nggak tahu menjadi tahu, dari sikap yang tidak baik menjadi sikap yang baik, atau sikap yang tidak benar menjadi benar. Yang ketiga apa? Keterampilan. Kemampuan, skill. Ya. Keterampilan, skill. Jadi perubahan atau usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, dari yang tidak benar, sikap yang tidak benar menjadi benar. Yang ketiga adalah keterampilan. Terampil menjadi dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Itu makna belajar. Yang kedua, apa itu teori? Siapa yang tahu tentang teori? Teori itu apa sih? Gagasan, Ustaz. Ya. Teori itu seperangkat azas ya, yang tersusun tentang kejadian yang dalam dunia yang nyata. Maka di situ
disebutkan ada gagasan, ya, ada ide, ya kan, ada konsep, ada apa lagi? Ide, konsep, pendapat, prosedur, atau prinsip yang saling, yang tadi disebutkan saling berhubungan satu sama lain, ya kan? Kemudian bisa dianalisa dan bisa dipelajari, bisa dianalisa, bisa dipelajari. Teori ini bisa dianalisa dan bisa dipelajari. Kemudian bisa diapa lagi? Bisa diuji kebenarannya. Diuji kebenarannya. Ada yang bisa ngulang apa itu makna teori, teman-teman? Saya, Ustaz. Silakan. Itu suatu perangkat asas yang tersusun dalam dunia nyata, itu yang bisa disebut dengan gagasan, ide atau konsep atau prinsip, kemudian bisa juga dianalisa dan diuji kebenarannya. Alhamdulillah, jami manik ya. Hampir sempurna. Yang lain teman-teman, ada yang mau ulang? Apa itu teori? Abdul Halim, Dad. Abdul Halim. Abdul Halim aktif ini, alhamdulillah. Sesuatu yang bisa dipelajari dan sesuatu yang bisa dianalisa, Dad. Iya, tadi teori ajas yang bisa dipelajari dan bisa dianalisa. Tadi kandungannya Pak tadi, gagasan, kemudian ide, gagasan, prosedur, dan prinsip. Kalau belajar apa tadi belajar? Siapa yang bisa ngulang? Apa itu makna belajar? Proses perubahan tingkah laku. Proses usaha sadar yang dilakukan individu untuk mencapai perubahan. Yaitu baik perubahan pengetahuan, akhlak atau sikap, skill atau keterampilan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak benar menjadi benar. Dari tidak terampil menjadi terampil. Nyambung dengan kurikulum 13 kemarin apa? Kalau K1 berkaitan tentang religi ya. K2 apa? Kalau K2-nya kompetensi pengetahuan. Iya, kognitif, kompetensi kemampuan. Yang ketiga keterampilan. Baik, itu teman-teman tentang makna teori belajar atau teori pembelajaran. Baik, ini tentang jenis-jenis teori belajar yang sudah berkembang di dunia pendidikan. Yang pertama tadi apa, teman-teman? Behavioristik. Siapa yang tahu behavioristik itu apa? Behaviorisme. Silakan. Apa itu teori behavioristik itu? Jadi teori yang memiliki fokus pada hasil yang bisa diukur dan dilihat. Dari sisi apa? Dilihat dari sisi apa? Dari perubahan tingkah laku. Dari perubahan tingkah laku. Contohnya apa teman-teman? Ke anak-anak apa contohnya? Membiasakan cuci tangan sebelum makan. Luar biasa, yaitu pembiasaan. Dari yang apa, enggak cuci tangan menjadi cuci tangan. Yang lain? Meletakkan sepatu pada tempatnya. Jadi perubahan tingkah laku, ada perubahan. Tentunya teori ini didukung dengan apa? Stimulus dan respon. Jadi dikasih stimulus dan respon. Kemudian kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai interaksi antara guru dengan siswa. Itu tentang teori behavioristik. Ini berawal dari apa? Dari tingkah laku binatang saja bisa dirubah ya. Misalnya ada kucing yang tidak disiplin dalam BAB misalnya, itu bisa dididik. Apalagi
manusia. Itu filosofinya begitu. Jadi teori behavioristik itu merupakan teori tentang pandangan belajar dalam perubahan tingkah laku. Paham ya teman-teman ya? Makanya ada kelemahan nggak kira-kira teori ini? Ada yang bisa mengkritisi teori behavioristik ini? Contohnya tingkah laku orang Jepang, apa kira-kira yang menonjol di orang Jepang itu? Disiplin. Ya, disiplin. Masya Allah ini. Kemudian apa lagi? Kalau orang Cina apa kelebihannya? Nyari uang. Semangat. Semangat. Bisa kerja keras 12 jam. Buat nyari uang. Keras, ya. Apa kelemahan teori behavioristik? Dari sisi religinya kurang, Sat. Behaviorisme itu apa kelemahannya? Dari sisi religinya mungkin, Sat, ya. Sisi religinya. Yang lain? Budaya apa? Selalu apa? Patuh aja dia. Patuh aja. Nggak ada daya kritis. Kurang ya untuk teori behavioristik ini. Tapi dari perilaku dia tepat waktu, disiplin kayak orang Jepang itu. Ya. Kemudian negara mana yang menonjol di behavioristik ini selain Jepang? Negara-negara Barat ya. Kalau janji tepat waktu. Baik, yang kedua teori apa? Kognitivisme. Kognitivistik. Apa itu kognitivisme itu apa? Yang Pendekatan belajar. Pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Iya. Proses saja dengan tanpa melihat hasilnya gitu. Kalau kognitif, cerita kognitif ininya kemana nyambungnya? Ke pengetahuan kan? Iya. Jadi lebih pemberian doktrin ilmu ya. Seperti apa contohnya? Menghafal, itu kan kognitivisme. Dulu waktu saya kecil dihafal pelajaran itu. Sampai nama-nama menteri dihafal. Yang kita kalau sekarang udah dewasa baru terasa bahwa ini nggak ada manfaatnya kecuali menghafal Al-Quran dan Sunnah, kan? Makanya dipilih memang mana pelajaran yang harus dihafal, mana pelajaran yang harus hanya sekedar dipahami. Jadi kognitivisme itu prosesnya apa? Banyak ke transfer ilmu saja. Makanya banyak dikritiki, ilmunya bagus tapi dalam aplikasi kurang. Itu pandangan teori apa? Behavioristik. Jadi lebih mengedepankan pengetahuan aja. Pengetahuan lebih dominan. Paham ya teman-teman ya? Yang pertama tadi apa? Teori apa? Behaviorisme. Behaviorisme atau behavioristik. Yang kedua? Kognitivisme. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Konstruktivistik. Konstruktivistik. Apa itu? Proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik itu sendiri. Setelah dia belajar, terus belajar, kemudian akan menjadi sebuah peserta akan lebih mendapatkan hasilnya ketika dia sudah mencapai level tertentu. Peserta didik itu aktif sendiri. Ada pengembangan ilmiah dan sebagainya. Ini kebanyakan sudah jadi guru besar ya. Pendekatan teori ini. Jadi menjadi orang yang apa? Kalau kita menggunakan apa kemarin? Sistem belajar siswa aktif ya. BSA. Itu penggunaan mengedepankan teori apa? Apa yang ketiga tadi?
Konstruktistik ya sebenarnya. Tistik ya. Konstruktivisme atau konstruktivistik. Oke, kita ulang lagi. Yang pertama apa tadi? Teori pertama? Behavioristik. Behavioristik. Yang kedua? Kognitivisme. Yang ketiga? Konstruktivistik. Yang keempat sekarang, teori apa? Humanistik atau humanisme. Apa itu humanisme? Belajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Iya, belajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Kalau ada orang cutek apa? Cutek, tidak mau gaul, itu karena apa? Tidak ada pendekatan humanistik, ya kan? Yeah. Makanya sebagai seorang guru itu ketika murid datang kita disambut, ya kan? Ada apa? Ada empati, dibangun apa? Jiwanya, diterima apa adanya, itu humanistik. Apalagi contohnya, teman-teman, tentang humanistik ini. Murah apa? Murah senyum ya. Kemudian apa lagi contohnya? Mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. 3S. Apa itu? Senyum, sapa, salam. Ya, senyum, sapa, salam. Itu teori humanistik. Terus ada lagi? Selain ini contoh-contohnya di lapangan tentang humanistik. Saling tolong menolong. Ya, alhamdulillah itu. Saling tolong menolong. Berbagi. Dan teori-teori ini komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik, tidak berbicara kotor. Ya. Lebih ke hati ya, empati tadi. Kemudian tidak egois, peduli dan toleransi. Kalau bahasa kitanya tasamuh ya. Baik, cukup itu mungkin mewakili daripada teori-teori belajar yang dipahami oleh Barat, dan ini dijadikan acuan di kita di perguruan tinggi, terutama di kurikulum pengajaran. Ada yang bisa ngulang 4 teori ini? Silakan teman-teman. Empat teori belajar tadi, yang 4 bisa diulang, silakan. Mau coba Ustaz. Supaya teman-teman merata pemahamannya. Kak Nurul, silakan. Yang pertama tadi behavioristik, yaitu mengubah kebiasaan seseorang menjadi lebih baik. Tapi di sini dia tidak mengubah yang kritis. Kemudian yang kedua, kognitivisme. Di sini prosesnya lebih banyak seperti mentransfer ilmu, tapi prakteknya kurang. Gitu. Jadi hafalannya banyak gitu ya? Iya, Ustaz. Kemudian yang ketiga, konstruktistik. Itu di sini seseorang diharapkan untuk menjadi lebih aktif dengan sendirinya. Gitu. Yang keempat, jadi manusia yang lebih peka terhadap lingkungan. Bagus ya, alhamdulillah teman-teman berkembang. Yang lain, Mu'arif Syarif, monggo. Mu'arif Syarif, ada? Mila. Ya Ustaz. Ya Fadal, tafadholi. 4 teori belajar tadi. Yang pertama behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivisme, yang keempat humanistik. Silakan dijelaskan 4 teori belajar tadi. Jelaskan. Behavioristik itu berubah menjadi yang lebih baik, kayak lebih ke perilaku. Iya. Kalau kognitif itu banyak
lebih ke ingatan, analisis, pemahaman. Kalau konstruktivisme itu apa tadi? Lupa. Jadi menemukan banyak. Ya. Banyak. Apa tadi, lupa saya. Teman-teman menambahkan banyak apa? Yang mana konstruktivisme ya? Iya. Ya. Itu proses pemberian pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi peserta didik yang aktif. Banyak menggali sendiri ya. Iya. Aktif. Kalau yang humanistik itu peduli sama, jadi digali sifat kemanusiaannya. Peduli pada teman, lebih kepada etika ya. Pada apa? Bukan etika, pada apa namanya? Rasa peduli sosial. Empati. Iya. Bagus ya teman-teman yang lain. Silakan mau nyoba. Ustadz. Padahal. Ya, yang pertama ada behavioristik, yaitu pandangan pembelajaran dengan tujuan untuk merubah perilaku buruk menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dan sebagainya ya Ustaz. Yang kedua ada kognitif, yaitu pembelajaran yang mementingkan proses daripada hasilnya nanti. Yang ketiga ada konstruktivisme, yaitu proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Itu dengan cara peserta didik memberikan gagasan, memberikan ide saat pembelajaran. Dan yang terakhir ada humanistik, yaitu belajar memahami lingkungannya. Sekarang para ahli menemukan lagi nih teori siberistik. Apa itu siberistik? Teori yang ini Ustadz, teori belajar ini. Pembelajaran terjadi dimanapun dan kapanpun, dan itu seperti yang sedang kita kerjakan online sekarang, yaitu pembelajaran jarak jauh. Ini sekarang ada teori siberistik. Jadi online, menggunakan sarana apapun, dengan apa teknologi yang semakin berkembang. Baik, kemarin ada yang menanya tentang makna tarbiyah, apa beda tarbiyah dengan taklim ya? Yang nanya siapa kemarin? Abdul Halim. Abdul Halim. Mana Abdul Halim? Silakan Abdul Halim. Udah dapat jawabannya belum? Kalau taklim itu lebih ke pemahaman peserta didik, sedangkan tarbiyah itu lebih ke pada fisik atau psikis dari peserta didik itu, dengan cara kita menasihati. Kalau tarbiyah, kalau taklim itu kita lebih memberi pemahaman kepada mereka atau materi. Kemarin udah ditanyakan ke siapa Ustadznya? Nyari di Google. Itu nyari di Google, itu menggunakan teori apa? Teori belajar apa? Konsep dasar pendidikan Islam. Enggak, yang antum pelajari kemarin kan nanya antum. Kemudian belum dijawab. Antum nyari sendiri kan? Antum menggunakan teori belajar apa tuh? Kan berarti antum nggak nanya ke Ustadz kan? Tapi nyari sendiri. Ada yang bisa bantu jawab? Siberistik. Ya. Bisa dua-duanya. Tapi lebih penekannya di konstruktivisme. Gitu maksudnya contohnya. Karena belajar aktif sendiri. Aktif sendiri. Silakan yang lain. Ada ini. Ada kemarin ada pertanyaan. Udah ada jawabannya belum? Apa bedanya tarbiyah dengan taklim? Jadi kalau taklim itu tadi disampaikan sekedar belajar aja, belajar. Ya, belajar, menghafal dan sebagainya. Kalau tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu ini ada definisi dari Imam Baydawi ahli tafsir. Kata beliau, aslu rabb bimakna tarbiyah wa hiya tablighu syai'. Apa itu tablighu syai', teman-teman? Menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu.
Jadi tarbiyah wa hiya tablighu syai'. Ada yang bisa ngulang? Mana tarbiyah? Tablighu syai'. Tablighu syai'. Ila kamalihi. Apa ila kamalihi? Ada yang paling sempurna. Kesempurnaannya. Sempurnaannya. Wa hiya tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Apa itu? Sedikit demi sedikit. Jadi menyampaikan sesuatu materi tuntunan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Itu makna tarbiyah. Wa hiya tablighu syai' ila kamalihi syai'an wa syai'an. Ada yang bisa ngulang? Tablighu syai' ila kamalihi syai'an wa syai'an. Insyaallah. Wa hiya tablighu syai' ila kamalihi syai'an wa syai'an. Tablighu syai' ila kamalihi syai'an wa syai'an. Ini jami' mani ya, alhamdulillah. Saya nemu di ada kitab yang bagus nih, buku karya Profesor Dr. Mahyudin MPD tentang kajian ayat Al-Quran tentang tafsir pendidikan. Nanti kita bahas tentang tafsir pendidikan. Kemudian tentang pendidikan generasi. Coba kata beliau, ya al-amalu ala isolin nasyi. Isolin nasyi. Apa itu isolin nasyi? Isolin nasyi. Ada yang tahu? Al-amalu ala isolin nasyi. Al-amalu ala isolin nasyi. Nasyi itu apa? Nasyi itu yang berkembang atau yang sedang belajar. Ya. Generasi ya. Pendidikan generasi. Ala isolin nasyi ila kamalihi. Syai'an wa syai'an. Jadi pendidikan generasi itu membimbing generasi muda secara bertahap untuk mencapai kesempurnaannya. Ini definisi tarbiyah menurut siapa tadi? Imam Baidawi. Kemudian kapan mulai tarbiyah ini terjadi di muka bumi, teman-teman? Kapan mulainya? Semenjak kapan tarbiyah itu mulai? Nabi Adam. Alhamdulillah. Semenjak Nabi Adam. Nabi Adam sebagai manusia pertama, maka dia sebagai pendidik pertama juga. Kemudian disempurnakan pada zaman siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata dalam surat Al-Ahzab Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsiran. Itu tentang definisi tarbiyah. Silakan ada yang mau nanya, kalau tidak bisa jawab nanti tanya kepada dosen yang lain. Cukup untuk teori belajar? Bertanya Ustaz. Betul. Mengenai tadi teori yang 5, apa bedanya dengan teori yang tadi Ana sampaikan yang 3 aliran itu? Ya sebenarnya yang 3 tadi ditambahkan aja. Ditambahkan yang kurang. Sebenarnya teori-teori ini bagusnya disinergikan ya. Digabung. Karena perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi kafah. Ya ngikutin Nabi aja. Itu kan sekedar gambaran kita perbandingan teori-teori barat dengan yang karena kita di dunia pendidikan supaya kita tahu aja. Tapi pada hakikatnya kita harus mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam tafsir Tarbawi ini sangat bagus ya, karangan Profesor Dr. Mahyudin ini, karena beliau guru besar dan pas di
ilmu tarbiyah. Tinggal ditambahkan saja. Silakan yang lain teman-teman. Ada pertanyaan atau sharing yang lain? Pak, saya Pak mau nanya. Kan teori kan serangkaian atau asumsi atau konsep. Ya, kalau konstruk itu maksudnya apa, Pak? Apa tadi? Konstruk. Konstruk. Ya. Saya belum paham tuh konstruk. Nanti coba ditanyakan ke yang lain. Konstruk ya? Ya. Kan itu kan bagian dari teori gitu, Pak ya. Serangkaian. Saya belum paham itu konstruk. Coba teman-teman nanti dicari ya tentang konstruk ini. Kita menggunakan teori konstruktisme ya. Jadi saling bahu-membahu untuk menemukan sesuatu yang belum kita pahami. Yang lain coba ada pertanyaan atau tambahan? Baik, kita absen ya. Silakan. Apa nih? Yang kemarin yang sudah menyerahkan tugas ada Kak Mia Azhara ya. Datang ke Kak Mia, hadir nggak? Hadir roh? Kak Mia yang sudah bukan tugas mana? Nah, Ustaz. Udah ya Kak ya? Anak sudah Ustaz. Mana? Sudah. Supriyani hadir? Pakai Zafari. Iya, yang sudah membuka tugas nih. Muhammad Abdul Halim. Hadir Ustaz. Iya, antum tugasnya sudah selesai alhamdulillah. Muhammad Furqan, yang lain belum ya? Baru 4 orang. Hadir Ustaz. 4 orang, berapa mahasiswanya? Afwan Ustaz. Ana sudah Ustaz. Ana udah Ustaz, tapi di WA aja. Namanya siapa? Dikirim ke ini ya, ke apa HP saya ke WA. Lagi loading Pak. Lagi loading Ustaz. Dari tadi belum bisa kirim. Oh iya, berarti lagi masalah kalau. Baik, di absen dulu, Fadl. Dipanggil aja. Apa yang mana? Huzaifa yang keras. Huzaifa ada? Ya. Muhammad Abdul Halim ada ya? Syafa ada? Syafa Nadira? Syafa Nadira? Ada nggak tuh? Aisyah dia ada? Mu'arif Syarif? Hadir. Hadir Pak. Zafari? Hadir Ustaz. Muhammad Furqan? Labaik Ustaz. Hah? Ayas? Muhammad Kevin? Nur Aisyah? Hadir Ustaz. Nur siapa? Nur Peti mana? Ada? Nur Peti? Hadir. Ya, yang lain Pipit? Pipit? Hashim Asy'ari? Trihandoko? Ananda Hepriana? Naam Pak. Supriyani? Ananda Hepriani ada tadi ya? Supriyani? Hadir Pak. Rizka Amelia? Rizka Amelia? Khairi Nisa? Hadir Ustaz. Refliana? Hadir Ustaz. Nurul Khairat?
Hadir Ustadz. Muhammad Riza. Muhammad Riza. Muhammad Abdan. Hadir. Muhammad Fadli. Hadir Ustaz. Widiantari. Umiyati. Fahmi. Hadir Ustaz. Nurul Hidayah. Muhammad Syahid. Hadir Ustaz. Mila. Hadir Ustaz, hadir. Ada berapa orang? Ini nanti teman-teman bisa lihat buku ini, bisa dicari tentang tafsir Tarbawi ya. Mudah-mudahan bisa dapat semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Quran Ustaz. Quran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya belum dipanggil, Pak. Padahal udah ngumpulin tugas. Mungkin bisa dijawab langsung ke Ustadz ya, untuk yang bagi yang sudah mengumpulkan tugas. Kemudian belum mengumpulkan bisa dijawab ke nomor Ustadz langsung.